Selamat berjumpa kembali para sahabat insani. Saya Pastor Fius. Hari ini hari Jumat 15 Oktober. Hari ini di tengah-tengah retret para imam Keuskupan Agung Makassar, saya dari Malino menjumpai Anda semua untuk permenungan hari Jumat ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk permenungan hari ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, Engkau mengajarkan kami melalui Injil-Mu hari ini agar kami sungguh-sungguh waspada terhadap ragi kaum Farisi, dan dengan demikian Engkau mengajarkan kepada kami untuk memiliki integritas dalam hidup beriman kepadamu. Inilah doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan di sekeliling di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya itu. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada sahabat insani, saya mempunyai seorang sahabat, seorang imam, seorang pastor, yang seluruh tubuhnya, tangannya, lengannya, lehernya, punggung dan belakang pun, bahkan kaki semuanya penuh dengan semua lukisan. Di tangannya ada lukisan, lengannya pun ada lukisan, di bagian leher pun ada lukisan, dan seluruh badannya penuh dengan lukisan tato, sampai kakinya pun penuh dengan tato. Orang-orang berkomentar, apakah layak seorang imam mempunyai tato? Karena tato itu gambaran orang yang jahat, kelompok orang-orang yang tidak disenangi oleh masyarakat, bahkan gambaran orang-orang yang mempunyai karakter yang keras, masuk dalam kelompok orang-orang penjahat. Tetapi kalau kita mengenal sungguh-sungguh pastor ini, sahabat saya ini, sangatlah jauh dari pandangan umum itu. Ya, seorang imam yang baik. Bahkan dalam keseharian kami kadang-kadang memanggilnya Abbas. Abbas adalah panggilan untuk pimpinan rahib pertapa yang adalah orang-orang kudus, orang-orang suci, pendoa yang sangat dekat dengan Tuhan. Dari pengalaman sederhana ini memberikan kita gambaran bahwa kadang-kadang penampilan luar, cara kita memasang topeng, tidak selalu mencerminkan apa dan sebenarnya dari dalam hati kita. Apalah arti sebuah penampilan? Apalah arti sebuah topeng? Apalah arti sebuah aksesori? Apalah arti kamuflase yang kita pakai untuk menyembunyikan jati diri kita yang sebetulnya? Sehingga Yesus dalam Injil hari ini menegaskan sebuah peringatan, waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Orang-orang Farisi menyembunyikan karakter asli mereka dengan berpakaian, berpenampilan seorang yang kudus. Tetapi hati, tutur kata,
perlakuan mereka sangatlah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sangat berbanding terbalik juga dengan orang-orang yang mempunyai penampilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Status WA, status Facebook, status Instagramnya penuh dengan kata-kata doa. Tetapi apakah betul-betul dia berdoa dalam kehidupannya? Bukan. Jangan tertipu dengan status WhatsApp, status Facebook, status Instagram, status palsu. Statusnya penuh dengan doa, statusnya dengan penuh catatan-catatan suci, kutipan-kutipan Injil yang suci, tetapi hidupnya belum tentu mencerminkan apa yang sebetulnya dia jalani sebagai manusia beriman. Maka orang-orang muda selalu mengatakan status WA adalah status palsu. Tuhan, itulah statusnya di WhatsApp. Tetapi apakah sungguh-sungguh dalam kehidupannya dia merindukan Tuhan? Menjadi pertanyaan besar untuk kita semua. Yesus menegaskan hari ini, bukalah topengmu, bukalah kamuflase, bukalah penampilanmu. Penampilanmu janganlah supaya dipandang baik dan dinilai baik oleh orang lain. Kamu takut untuk dicap jelek oleh orang lain. Tetapi sebetulnya Yesus menegaskan yang satu yang harus kita takuti, takut di hadapan Tuhan. Apapun yang kita sembunyikan, apapun yang kita tutupi akan terbuka di hadapan Tuhan. Maka percumanya menyembunyikan hal-hal buruk dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mau mengajak kita untuk berpikir yang sebaliknya, lebih positif. Tampilkan yang sebenarnya, tampilkan imanmu yang sebetulnya. Apa yang engkau hayati, perbuatlah dengan sungguh-sungguh. Itulah yang disebut integritas. Integritas dalam bahasa Latin, integra, artinya utuh, tanpa kamuflase, tanpa kepincangan, tanpa sebuah noda, tanpa cacat. Itulah integritas. Seorang beriman yang sesungguhnya, beriman kepada Tuhan, beriman dalam hati, tercermin dalam pola pikir, dan terbentuk dalam perbuatan. Itulah integritas. Apa yang kita imani sebagai baik, apa yang kita hayati sebagai nilai kebajikan, itulah yang kita katakan, itulah yang kita lakukan. Belajarlah memiliki integritas sebagai orang beriman. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan memperingatkan kita belajar mempunyai integritas. Dan orang yang mempunyai integritas hidup, itulah kehidupan yang layak dijalani. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.